Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 143. Rohani 143. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kur tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulia nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kur tinggikan nama-Mu ya Tuhan, seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kur tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulia nama-Mu ya Tuhan. Kami mohon dan hormat Bapak Gembala berdoa. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Kur, sungguh-sungguh kita mengangkat tangan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya karena besar anugerah-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, sehingga bisa menarik kami untuk datang kepadamu pada sore malam ini. Kami bisa beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena besar kasih sayang-Mu, besar kuasa-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini Tuhan, kami sedang Tuhan dipindahkan dari suasana padang gurun dunia kepada suasana Firdaus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami sedang menikmati hadirat-Mu, kami sedang mengalami jamahan tangan-Mu atas hidup kami, mampu mengerjakan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan, masing-masing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau tidak pernah menipu kami semua Tuhan. Terima kasih. Namun ampunilah dosa-dosa kami, banyak kekurangan kelemahan kami.
yang sebenarnya tidak layak melakukan ibadah pelayanan kepadamu. Ampunilah kekurangan kami, ketidakmampuan kami Tuhan, untuk menyelenggarakan ibadah pelayanan yang berkenan. Ampuni, sucikan oleh darah-Mu. Biarlah urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah-tengah kami. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh merupakan, oh Tuhan, sungguh-sungguh bisa membawa kami bisa menyembah Engkau malam ini. Kami bertemu Tuhan, kami mengalami jamahan tangan Tuhan, kami mengalami jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan roh penyembahan kepada kami. Terima kasih saudara-saudara masih bergumul ke tempat ini menghadapi, oh Tuhan, macet dan lain-lain Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Beri kemenangan mereka semua untuk tetap bisa beribadah melayani Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Hormat mulia bagi nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu, selamat beribadah di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai saudara kita yang mengikuti ibadah ini melalui siaran internet, melalui radio, dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan memuliakan nama-Nya dengan nyanyian rohani nomor 73. Bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu, biar langit bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi.
semua yang difirmankannya, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi semua. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Puji Tuhan, sesungguhnya apa yang tertulis di dalam Alkitab, semuanya itu dari firman Tuhan pasti dia genapi pada saat sesuai kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memuliakan namanya kembali dengan nyanyian rohani nomor 36. Nyanyian rohani 36. Gunung batuku, sama Tuhan juga, udah gendengku, sama Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku, gunung batuku. Aku percaya perlindungan Dia, aku percaya Dia, Adu selamatku, aku percaya Dia, dan berikanku tempat perlindungan yang tinggi. Bawa Tuhan juga. Juga tubuh, bawa Tuhan juga, kota bentukku, bawa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya Tuhan juga, bawa Tuhan juga, gunung batuku, bawa Tuhan juga, kota bentukku, bawa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku, aku percaya. Aku percaya Dia, perlindunganku, aku percaya Dia, Adu selamatku, aku percaya Dia, dan berikanku tempat perlindungan yang tinggi. Puji Tuhan, hanya satu-satunya yang dapat menolong saya dan saudara, baik di dalam segala masalah, hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi benteng perlindungan kita kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan memuliakan namanya kembali dengan Psalm nomor 191. Psalm 191.
kedua. Seorang diri terhukum bab kita, semua penyangkalanku ditanggungnya. Lawan dosa telah ditegurnya, kita hadirnya terhendak apapun. Oh, betapa besar kasih Tuhan. Oh, betapa agung ketebusannya. Merencana Allah hati kenapannya, telah dan sempurna bagi kita semua. Ayat 3. Seorang diri berdoa buat kita, baik di dunia dan di surga. Perantara manusia dan Bapa selalu setia untuk selamanya. Oh, betapa besar kasih Tuhan. Oh, betapa agung ketebusannya. Telah merebut kita dari kuasa dosa, untuk menjadikan kita miliknya. Begitu besar kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Dia rela menanggung dosa kita, bahkan rela mati di kayu salib, karena untuk menebus dan menyelamat kita, yang tadinya kita ini bangsa kafir di luar Tuhan, tetapi oleh kemurahan kasih-Nya kita juga diselamatkan karena menerima Dia sebagai penebus serta juru selamat kita. Sungguh Dia sudah hidup kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan memuliakan nama kembali dengan Shalom nomor 85. Shalom nomor 85. Tuhan sudah memberikan anaknya untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa oleh kuasa kematian kebangkitannya. Karena Dia hidup juga menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Ayat 2. Dijadikan kita juga kami tahu
yang disucikan agar dapat mencapai kesempurnaanmu pada hidup berharapan menghadapi masa depan. Tiada takut tulislah pernyataan kuasa kematian ditaruhkan. Ayat 3. Saatnya hari Tuhan akhirnya depan Tuhan mengajarkan kemuliaan-Mu yang hidup berharapan menghadapi masa depan. Tiada takut kematian ditaruhkan pun karena hidup berharapan menghadapi masa depan. Tiada takut meresap pernyataan kuasa kematian ditaruhkan. Bagi saya dan saudara yang sudah memiliki Yesus, tidak ada yang dapat menghalang kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan kita bisa menjemput Dia bila Dia datang kedua kali di awan-awan yang permai. Puji Tuhan, biarlah kehidupan saya dan saudara terus mengasihi Tuhan, memuliakan nama-Nya sepanjang umur hidup kita. Puji Tuhan, kita akan menyanyi nyanyian rohani nomor 254. Berfirmanlah Tuhan. Kami mohon kita sama-sama bangkit berdiri. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Firman-Nya Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirman-Nya Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman-Nya Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirman-Nya Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirman-Nya Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman-Nya Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Sambil duduk kembali dulu sabda-Mu.
Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Rindu firman-Mu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sambil mengangkat tangan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Haleluya. Demikian Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, menikmati sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu, sabda-Mu menjadi makanan rohani atas kehidupan kami, bisa memuaskan kehidupan kami, bisa menumbuhkan kerohanian kami. Oh Tuhan, sampai mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Biar firman-Mu bagaikan pedang tajam bermata dua yang sanggup menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna. Biar firman-Mu menjadi jawaban atas hidup kami Tuhan, memberikan jalan keluar dari segala masalah kami Tuhan, sampai yang mustahil Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami,
Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini. Dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka. Seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar. Yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masih berada pada kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ya, biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Wahyu 2 ayat yang ke-9. Ini keadaan sidang jemaat di Smyrna. Ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi ini keadaan sidang jemaat di Smyrna, yaitu dalam kesusahan, dalam kemiskinan, dan difitnah. Itu sama dengan dalam pengalaman kematian bersama Yesus, dalam pengalaman salib bersama Yesus. Keadaan sidang jemaat di Smyrna, ya, yaitu dalam kesusahan, kemiskinan, dan difitnah. Sama dengan dalam pengalaman kematian bersama Yesus, sama dengan dalam pengalaman salib bersama Yesus. Dalam pengalaman salib bersama Yesus. Mengapa Tuhan izinkan jemaat Smyrna mengalami pengalaman salib bersama dengan Yesus? Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, ya, menanggung penderitaan yang tidak penderitaan yang seharusnya dia tidak tanggung. Jadi jelas mengapa kita sekarang, dulu jemaat Smyrna, sekarang jemaat akhir zaman, mengapa kita diizinkan untuk mengalami pengalaman kematian bersama Yesus, pengalaman salib bersama Yesus, supaya kita menerima kasih karunia Tuhan yang seharga korban Kristus. Ya, seharga korban Kristus, darah Yesus yang tidak bisa dibeli atau ditukar dengan apapun juga, lebih besar dari apapun juga di dunia ini. Itulah kasih karunia Tuhan. Ya, jadi biarlah dalam pengalaman kematian salib bersama Yesus, justru kita bisa menerima kasih karunia dari Tuhan yang seharga korban Kristus, seharga darah Yesus. Ya. Prakteknya sekarang, setelah menerima, kita praktekkan kasih karunia. Sesudah menerima kasih karunia, bukan hanya teori tapi praktek. Bukan hanya menjadi teori saja. Bukan menjadi teori tapi menjadi praktek dalam kehidupan kita. Praktek sehari-hari menerima kehidupan yang menerima kasih karunia Tuhan. Praktek sehari-hari kehidupan yang menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam surat Filipi pasal 1 nomor 1 sekarang. Filipi 1 ayat 29a. Praktek sehari-hari kehidupan yang menerima kasih karunia Tuhan. Sebab kepada Filipi 1 nomor 1. Filipi 1 ayat yang ke-29a. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ya. B. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi yang pertama ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus. Kasih karunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan, mendapat kasih karunia untuk percaya kepada Yesus. Dan nomor 1 prakteknya percaya, iman kepada Yesus.
Ini praktek sehari-hari kehidupan yang menerima kasih karunia Tuhan. Saja nomor 1 yaitu percaya atau iman kepada Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Percaya atau iman kepada Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Mati, bangkit dan naik ke surga. Saja, nah ini nomor 1 iman itu. Jadi kita menerima kasih karunia, praktek sehari-hari kita percaya, iman kepada Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Buktinya apa? Kalau kita iman, ada iman, percaya kepada Yesus yang memang mati tapi bangkit dan naik ke surga. Buktinya 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kami adalah hidup karena percaya, karena iman, bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Tetapi karena iman, bukan karena melihat. Nah, jadi tidak melihat kalau iman, tidak melihat perkara jasmani itu. Terus? Tetapi hati kami tabah. Hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Untuk menetap pada Tuhan. Hati kami tabah. 9. Sebab itu juga kami berusaha. Kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini. Maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Supaya kami berkenan kepadanya. Jadi ini saudara, bukti-buktinya. Kalau kita percaya iman kepada Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Bukti-bukti pertama, hidup bukan karena melihat perkara jasmani, perkara dunia. Hidup kita bukan karena melihat perkara jasmani, perkara dunia, tetapi melihat Tuhan. Tetapi melihat Tuhan. Nah, bukan karena melihat perkara dunia, tapi melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu sama dengan apa? Mendengar firman yang dibukakan rahasia, mendengar pembukaan firman Allah, mendengar firman pengajaran yang benar. Nah itu tidak melihat perkara dunia ini, perkara daging, tapi melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu bagaimana melihat Tuhan? Sama dengan mendengar pembukaan firman Allah atau mendengar firman pengajaran yang benar. Nah itu bukti bahwa kita percaya iman kepada Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Kemudian yang kedua tabah. Ayat 8, tetapi hati kami tabah. Hati kami tabah. Tabah ini sama dengan tidak kecewa. Tidak putus asa menghadapi segala sesuatu. Tapi tetap percaya dan berharap Tuhan. Tetap percaya dan berharap Tuhan. Saudara, tetap percaya berharap Tuhan dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tabah, tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi segala sesuatu, tetapi tetap percaya dan berharap Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini buktinya orang percaya iman kepada Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Ya. Ini saudara, hidup bukan karena melihat perkara-perkara jasmani dunia, tapi karena melihat Tuhan. Mendengar pembukaan firman Allah, mendengar firman pengajaran. Itu yang kita lakukan, bukan karena melihat tapi mendengar. Saudara, kemudian tabah. Kemudian ayat 9 tadi, yang ketiga buktinya, sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Selalu berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Selalu berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Selalu berusaha untuk hidup selalu berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan sama dengan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saja selalu berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sama dengan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saja menjadi senjata kebenaran. Menjadi senjata kebenaran.
melayani Tuhan dengan setia dan benar. Beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Nah ini bukti orang percaya kepada Yesus, beriman. Pandangannya bukan memandang yang dunia, tapi memandang Tuhan, mendengar firman saja. Kemudian dia tabah, kemudian dia selalu berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sama dengan hidup dalam kebenaran, menjadi senjata kebenaran. Beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Beribadah melayani Tuhan dengan setia. Nah, itulah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menerima kasih karunia. Saja orang yang prakteknya orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Nah, itu sampai hidup benar menjadi senjata kebenaran. Saja beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar Amsal 10 ayat yang kedua. Nah, ini selamat. Orang itu akan selamat, betul-betul selamat dan diberkati oleh Tuhan. Amsal 10 ayat 2 dan 3. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin, jago. Nah, inilah. Jadi hasilnya kalau hidup benar, senjata kebenaran, kita selamat, tidak dihukum, kita selamat, tidak dihukum oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Diberkati dan dipelihara secara langsung oleh Tuhan. Tidak dibiarkan kelaparan, diberkati dan dipelihara secara langsung oleh Tuhan. Nah inilah ya, semoga kita mengerti. Jadi mari kita praktekkan. Kalau sudah menerima kasih karunia yang seharga korban Kristus, ayo praktek dalam hidup sehari. Nomor 1 yaitu percaya, iman kepada Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga. Nah, apa itu buktinya? Ya, saja hidup bukan melihat perkara dunia, tapi mendengar firman, melihat Tuhan. Jangan melihat manusia, melihat siapa, jangan kecewa. Melihat Tuhan, mendengar firman, pengajaran benar, pembukaan firman. Tabah, tidak kecewa, tidak putus asa, tetap percaya, berharap Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan selalu berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup benar, senjata kebenaran itu diselamatkan. Oleh itu kita menjadi kehidupan yang selamat, tidak dihukum, dan diberkati dan dipelihara langsung oleh Tuhan. Diberkati dan dipelihara secara langsung oleh Tuhan. Semoga kita menjadi yang ada hubungan langsung dengan Tuhan, orang benar. Bukan orang kaya, orang miskin, gereja besar, gereja kecil. Bukan itu ukuran. Tapi kalau orang benar ada hubungan langsung, dia diselamatkan, dilindungi, tidak dihukum, diselamatkan, dia hidup dalam keselamatan, diselamatkan dan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Loh, orang tidak benar kok juga hidup kaya dan bukan dari Tuhan tapi. Ya, bukan dari Tuhan. Ada harta Mesir, ada harta orang Israel, ada ternak Mesir. Mesir juga banyak ternaknya. Ada ternak orang Israel, tapi nanti ada perbedaan. Ternak Mesir kena tulah, ternak orang Israel untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ah, itu beda. Jadi jangan ukur, buktinya dia kaya, dia diberkati. Loh, iya kalau tidak benar bukan Tuhan itu. Ternak orang Mesir dari Firaun. Dari Firaun. Yang akan kena tulah oleh Tuhan. Tetap tidak selamat. Tidak selamat. Dihukum kena tulah oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. B, yang kedua, praktek sehari-hari kehidupan yang menerima kasih karunia Tuhan. Filipi 1 ayat 29b. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29b. Melainkan juga untuk dia. Untuk menderita untuk dia. Jadi kamu diberi kasih karunia bukan cuma untuk percaya Yesus. Nah, orang percaya Yesus juga harus menderita untuk dia. Rela menderita bersama Yesus. Rela menderita untuk Tuhan. Rela menderita bersama Yesus. Rela menderita bagi Yesus. Rela menderita untuk Yesus. Bersama Yesus, untuk Yesus. Rela menderita. Contohnya, rela menderita daging ini karena mempertahankan firman pengajar benar itu Yesus. Ya, rela menderita
karena Yesus. Itu paling tepat. Rela menderita karena Yesus. Contohnya, kita rela menderita secara daging karena mempertahankan firman pengajar benar pribadi Yesus. Ya memang menderita. Dicaci maki. Dan Nuh dulu dicaci, mulai kejadian. Nuh dicaci maki. Dicaci maki. Kalau orang mau mempertahankan kebenaran itu, dicaci maki. Dicaci maki dan lain sebagainya. Bahkan dibunuh. Kain dan Habel kita lihat. Kain dan Habel itu kita lihat. Ya, Habel mempertahankan kebenaran. Firman pengajaran benar. Sesuai firman. Ya, dibunuh akhirnya oleh Kain. Dibenci dan lain-lain. Itu menderita. Kemudian rela menderita karena melayani Tuhan. Rela menderita karena melayani Tuhan dalam takbisan yang benar. Rela menderita secara daging karena melayani Tuhan dalam takbisan yang benar. Kalau pelayanan tidak benar, tidak dimusuh. Kalau pelayanan benar, dimusuh. Wah, sok itu. Dia sendiri yang benar. Begitu. Kalau yang salah-salah, tidak apa-apa. Malah didukung. Kadang-kadang. Sudah jelas menyalahi Alkitab. Wah, tidak apa-apa itu gini. Gitu. Tapi kalau yang benar, dimusuh. Justru. Nah, itu anehnya. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Aneh sekali. Memang itu. Ya inilah penderitaan kita. Bukan dari luar dulu, dari dalam juga. Dari dalam juga. Semoga kita bisa mengerti. Jadi rela menderita daging karena melayani dalam beribadah melayani Tuhan dalam takbisan yang benar. Rela menderita daging karena nama Tuhan. Nah, karena nama Tuhan. Karena nama Yesus kita menderita. Tidak mau menyangkal nama Tuhan. Ya, ini menderita karena nama Yesus. Kita tidak mau menyangkal nama Yesus. Semoga kita bisa mengerti. 1 Petrus 4 ayat 14. Nah, semua penderitaan ini diizinkan Tuhan supaya kita menerima roh kemuliaan, roh kudus, roh kemuliaan dari surga. Ini 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 mestinya sampai 14 boleh? Mari. Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Roh Allah ada padamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus. Sebab roh kemuliaan, roh Allah, roh kudus ada padamu. Jadi ini kita kalau kita rela menderita daging karena Yesus. Dalam praktek tadi, contoh-contoh tadi. Sampai dinista karena nama Yesus, karena pengajaran yang benar. Nama Yesus itu setara dengan pengajaran yang benar. Maka roh kemuliaan, roh kudus ada pada kita. Tuhan mencurahkan roh kemuliaan, roh kudus dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan roh kemuliaan, roh kudus dalam kehidupan kita semuanya. Ayo pada sore malam hari ini, biarlah dalam doa penyembahan nomor 1 ini kita mempraktekkan kasih karunia yang sudah kita terima lewat korban Kristus, terutama kita bangsa kafir. Dulu jemaat di Smyrna, sekarang kita bangsa kafir. Sama-sama Smyrna itu bangsa kafir. Ayo manfaatkan kita supaya percaya iman kepada Tuhan. Dengan bukti-bukti tadi. Ayo pandangan jangan memandang manusia, jangan memandang perkara dunia. Memandang Tuhan itu mendengar firman. Sesuai firman, mendengar pengajaran benar itu memandang Tuhan. Ya, seperti mulai dari Bapak Abraham. Abraham tinggalkan negerimu, tinggalkan, tidak tahu negeri yang dituju. Nah itu dengar, itu memandang Tuhan. Memandang Tuhan. Itu memandang Tuhan. Mendengar pembukaan firman Allah, firman pengajaran yang benar. Tabah. Ayo jangan gampang putus asa, kecewa, tabah. Tetap percaya, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Juga jangan bangga. Jangan bangga. Bangga itu tidak tabah juga. Dipuji syukur bangga gitu. Ya, jangan bangga terhadap suatu. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan selalu berkenan. Berusaha untuk berkenan terus. Hidup dalam kebenaran menjadi senjata kebenaran. Hidup dalam kebenaran
menjadi senjata kebenaran. Menjadi senjata kebenaran. Melayani Tuhan dengan setia dan benar. Itu sudah langsung, hubungan langsung dengan Tuhan orang benar. Betul-betul dia diselamatkan oleh Tuhan, tidak dihukum dan diberkati, dipelihara secara langsung oleh Tuhan. Sudah terbukti Nuh orang benar. Semua kena air bah, Nuh sekeluarga tidak kena air. Sudah dibuktikan. Diselamatkan, diberkati dan dipelihara secara langsung oleh Tuhan. Itu dalam kebenaran. Yang kedua, rela menderita karena Yesus. Karena pengajaran benar, karena nama Yesus, karena melayani Tuhan, mungkin dari kerja datang ke ibadah. Ini karena memenuhi tahbisan benar. Kita melayani harus tekun dalam 3 macam ibadah di ruangan suci. Ya, harus dari kuliah, harus dari kerja, harus ini, harus. Wah, ini banyak memancing kemarahan orang juga. Sok itu begini. Nah, itulah kalau mau melayani dengan tahbisan benar. Tapi kalau orang yang tidak datang gereja, datang melayani malah khotbah, malah wah, tidak apa-apa itu, tidak apa. Banyak kali. Banyak kali demikian. Nah, ini memang harus menderita untuk mempertahankan tahbisan yang benar. Semoga kita. Tetapi Tuhan tidak menipu kita. Kalau kita rela menderita karena Yesus, maka roh kemuliaan, Roh Kudus dicurahkan atas kita semua. Kegunaan Roh Kudus atau roh kemuliaan, Shekinah glory. Roh Kudus, roh kemuliaan. Yang pertama, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari silakan. Ketika tiba hari Pentakosta. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ini Roh Kudus, roh kemuliaan. Lidah-lidah seperti nyala api. Ini Roh Kudus sama dengan roh kemuliaan dalam wujud lidah-lidah seperti nyala api. Terus dan hingga pada mereka masing-masing. Hingga pada mereka memenuhi kehidupan itu, mengurapi, memenuhi setiap kehidupan yang ada di loteng Yerusalem malam ini di tengah-tengah kita juga. Terus maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa. Ini kalau ada Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Kalau ada Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Dalam bahasa lain. Ya, mulai dari lidah. Terus seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Untuk mengatakannya. Terus 4. Sudah, ya, terima kasih. Jadi ini saudaraku. Jadi kegunaan Roh Kudus, roh kemuliaan bagaikan ini nomor 1 saudaraku. Roh Kudus, roh kemuliaan bagaikan lidah-lidah seperti nyala api. Lidah seperti nyala api. Ya, ini untuk apa? Membaharui lidah. Ini saja. Jadi nomor 1, Roh Kudus, roh kemuliaan seperti lidah-lidah nyala api itu membaharui kita. Itu mujizat terbesar. Membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Membaharui kehidupan kita. Mengubahkan kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari lidah diubahkan. Lidah dibaharui. Lidah dibaharui yaitu jujur. Lidah yang dibaharui seperti lidahnya Yesus itu jujur. Jujur. Dalam pengajaran yang benar. Jujur dalam pengajaran yang benar. Kalau benar katakan benar, kalau tidak benar katakan tidak benar. Tidak usah ditutup-tutupi. Kalau benar ada juga orang yang tidak mau akui. Ya memang benar tapi begini loh, tidak boleh itu. Tidak jujur. Ya, sebaliknya ada yang tahu dia salah. Iya salah ini. Mengenai ini salah, tidak cocok dengan Alkitab. Tapi kita kan harus bijaksana. Nah ini tidak jujur. Ini sekali lagi, kalau ada Roh Kudus, ya membaharui kehidupan kita, mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Di loteng Yerusalem kita belajar ini. Maka yang mulai pembaharuan mulai dari lidah dibaharui. Menjadi lidah yang jujur. Menjadi lidah yang jujur. Jujur artinya jujur dalam pengajaran yang benar. Kalau benar, katakan benar dan kita harus
harus berpegang teguh, mendukung, berpegang teguh dan taat dengarnya, itu jujur. Ini pengajaran benar, kita harus mendukung, kita harus pegang teguh dan taat dengar-dengar. Ya, itu kejujuran. Ya, jujur, kalau sudah jujur soal pengajaran, pengajaran itu bekerja dalam hidup kita. Nah, kalau kita jujur kalau tidak jujur, seperti Yudas tidak jujur, tidak pernah bekerja firman itu. Perutnya tetap kotor. Nah, itu. Tapi kalau kita sudah jujur dalam pengajaran benar, mengakui benar-benar, tidak benar, maka pengajaran itu bekerja dalam hidup kita. Kita akan jujur dalam mengaku dosa. Nah, langsung firman itu menusuk kita, bekerja. Kita jujur dalam mengaku dosa. Jujur dalam mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Jujur dalam mengaku dosa. Kemudian lanjut. Nah, kalau sudah dalam pengajaran soal Tuhan, pengajaran itu soal Tuhan, kita jujur. Nah, kita jujur dalam mengaku dosa itu soal Tuhan juga masih. Soal dosa itu soal Tuhan. Maka kita akan jujur di dalam nikah rumah tangga. Jujur dalam nikah. Kita akan jujur dalam keuangan. Jujur dalam nikah rumah tangga. Jujur dalam keuangan. Ya, jujur dalam keuangan. Sampai jujur dalam segala hal. Jujur dalam segala hal. Berkata benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jujur dalam segala hal. Itu sama dengan berkata benar, atau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Iblis tidak bisa masuk. Sebab kalau ya tidak iya, selebihnya dari si jahat, setan masuk. Tapi kalau kita bisa mengatakan ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Berkata benar, ya katakan ya, tidak katakan. Itu setan tidak bisa masuk. Setan tidak bisa mengganggu kita. Ya, semoga kita bisa. Ini lidah. Kemudian sudah jujur satu, lidah yang diubahkan untuk bersaksi. Yang diubahkan bersaksi. Lidah untuk bersaksi, bukan bergosip, bersaksi. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Percaya Yesus dan diselamatkan. Itu yang orang-orang baru. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk menerima firman pengajaran yang benar. Disucikan dan disempurnakan. Nah, ini bersaksi. Bukan bergosip. Bergosip orang yang sudah terima pengajaran bisa keluar. Kalau bergosip. Nah, itu kita tanggung jawab. Sesudah keluar lalu kita puas. Tanggung jawab berat kita. Hutang darah. Sebaliknya. Kalau kita bisa dengan kejujuran. Dengan kesaksian membawa jiwa-jiwa percaya Yesus selamat. Membawa orang selamat bisa mendengar pengajaran yang benar. Digembalakan dengan benar disuruh. Kita menerima kasih karunia, bertambah kasih karunia Tuhan. Amin. Bertambah kasih karunia. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Semoga kita mengerti. Ayo. Semoga kita mengerti. Kemudian satu lagi, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Menyembah Tuhan. Nah, ini lidah yang dibarui. Mulai lidah. Jujur, bersaksi, dan juga menyembah Tuhan. Lidah untuk menyembah Tuhan. Saudara, lidah menyembah Tuhan. Saudara, dengan hancur hati, dengan bahasa roh. Nah, itu seperti giring-giring emas pada jubah imam besar berbunyi. Nah, itu penyembahan dengan hancur hati. Menyembah Tuhan dengan hancur hati. Menyembah Tuhan sampai puncaknya dengan bahasa roh itu seperti giring-giring emas pada jubah imam besar bunyi. Jadi dulu setahun sekali imam besar pakai jubah, di ujung jubahnya itu ada lonceng emas, giring-giring emas itu lonceng emas dan buah delima dari kain, selang-seling. Nah, itu di ujung jubahnya. Jadi kalau dia jalan masuk ke ruangan Maha Suci, bunyi indah. Ada suara yang indah dari bel emas. Bunyi yang indah. Giring-giring emas. Berbunyi indah. Itulah
penyembahan dengan hancur hati. Haleluya Yesus. Sampai berbahasa roh. Nah, makanya saya selalu ajarkan buka hati, buka suara. Enggak bisa kalau kita menyembah tutup, jangan ganggu, tutup. Enggak bisa. Buka tapi jangan teriak-teriak. Biasa aja kalau mau teriak, darah Yesus tolong saya Tuhan. Supaya emosi ini bisa dikendalikan. Nafsu daging sampai terjengkang. Bukan bagus itu. Hawa nafsu daging itu. Melawan. Seperti yang pernah saya saksikan. Roh Kudus mau bilang A, aku paksa. Haleluya, haleluya. Mau terjengkang. Bukan bagus itu. Saul terjengkang sampai telanjang. Itu saja. Karena melawan dagingnya itu. Dagingnya melawan. Bukan bagus. Justru ini yang sekarang laris. Bisa terjengkang. Wah, itu baca saja Saul itu. Di loteng Yerusalem tidak ada yang ditulis terjengkang. Tidak ada. Tidak ada ya. Berbahasa roh ada. Tapi sampai jatuh sampai ini tidak ada. Makanya itu ada kejadian mungkin saudara ada itu kok sampai rebah. Itu karena menolak, dagingnya menolak. Jadi jangan sengaja jatuhkan. Wah hebat, wah bukan itu. Bukan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh. Ini bahasa. Nah, kalau sudah lidah diubahkan, jujur, bersaksi, menyembah dengan hati hancur. Haleluya Yesus. Lama-lama terus. Nanti Roh Kudus yang memimpin. Lidah ini digerakkan oleh Roh Kudus. Berbahasa roh. Ikuti aja. Nah, kalau sudah demikian, maka lidah ini ingat air jadi anggur. Cicipilah. Nah, bisa mencicipi air anggur ini sudah. Jadi kalau lidah kita sudah jujur, sudah bersaksi, sudah menyembah, tidak gosip, tidak menjelekkan orang cerita yang ini, tidak. Maka kita bisa mencicipi air anggur yang manis. Air anggur yang manis. Mulai dari dalam nikah dan buah nikah. Bisa mencicipi buah anggur. Air anggur yang manis. Mulai dari nikah dan buah nikah. Mencicipi. Jadi semua menjadi manis pada waktunya. Roh kemuliaan Roh Kudus bisa membuat semua manis pada waktunya. Semua berbahagia pada waktunya. Dari lidah ini. Dari lidah. Bayangkan tadi disebut berbahagialah kamu jika kamu dinista. Kalau berbahagialah kamu jika kamu dipuji. Ya tidak usah di dalam Yesus. Di dunia aja orang dipuji so kepalanya sudah. Waduh helmnya tidak masuk. Nah, ini. Tapi kalau kita dinista kita berbahagia. Lah ini Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Berbahagia pada waktu. Semoga kita bisa mengerti. Ya ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh hari-hari ini. Ya, biar lidah ini diubahkan. Malam ini kita mohon. Saya juga masih banyak kesalahan-kesalahan. Kekurangan-kekurangan. Minta ampun sama Tuhan untuk diubahkan oleh Tuhan. Sehingga diubahkan. Malam ini biar kita mencicipi. Kalau lidah sudah jujur. Untuk bersaksi, menyembah. Enggak, ular enggak bisa masuk. Yang bikin pahit itu kan ular. Waktu di Taman Eden manis enggak? Manis enggak? Manis lah. Begitu ular masuk karena Hawa tanda tanya. Tidak. Ular merubah firman. Mengganti yang Tuhan bilang boleh. Ular bilang tidak boleh kamu makan ya. Buahnya dengan yang semua buah pohon taman tidak boleh kau makan. Yang boleh jadi tidak boleh. Ular itu. Lalu Hawa tidak tegas. Oh ya mau pinter, mau bijaksana. Lebih dari Tuhan. Oh begini, oh begini. Habis pahit. Getir sampai ke anak cucu. Pahit getir. Sampai sekarang. Ayo kembalikan. Tanggung jawab suami istri. Ayah ibu. Papa mama. Tanggung jawab. Sudah melahirkan anak. Tanggung jawab. Jangan anak dibawa kepada suasana kutukan. Bawa anak ke suasana firdaus manis. Lewat hanya menjaga lidah. Kecuali bawa anak ke suasana firdaus. Kita harus kerja keras. Harus pinter S3 semua. Papa mama harus. Enggak. Cuma jaga lidah. Amin. Jaga lidah. Jaga lidah. Benar. Jujur soal Tuhan. Jujur. Bersaksi. Dan menyembah Tuhan. Sudah. Semua manis pada waktunya. Semua bahagia. Tinggal tunggu waktu Tuhan.
Tuhan tidak pernah menipu kita. Amin. Air bisa jadi anggur. Mencicipi. Kita akan mencicipi. Akan mencicipi. Yang kedua. Saudara, kegunaan Roh Kudus, roh kemuliaan. Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-38 sampai 40. Mari. Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Ya. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan Ini batu. Lazarus sudah mati 4 hari. Sudah berbau busuk. Ya, sudah hancur. Ya. Terus. Kata Yesus, angkat batu itu. Ya. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Ya. Sebab sudah 4 hari ia mati. Ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ya. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ini kemuliaan, roh kemuliaan bekerja. Mengadakan mujizat secara jasmani. Ini mengadakan mujizat secara jasmani. Lazarus 4 hari sudah mati dibangkitkan. Artinya semua yang sudah hancur menjadi baik pada waktu. Semua yang sudah hancur, sudah tidak ada harapan, menjadi baik pada waktu. Itu roh kemuliaan. Saudara, semua yang busuk menjadi harum dan indah pada waktu. Semua yang busuk menjadi harum dan indah. Semua indah pada waktu. Semua masalah yang mustahil sudah mustahil. Lazarus 4 hari mati, mau profesor mau siapa tidak bisa. Semua masalah yang mustahil selesai pada waktunya. Semua masalah sampai yang mustahil selesai pada waktu. Itu kalau ada roh kemuliaan. Ayo. Saudara, dari mana itu? Percaya Yesus dengan bukti-bukti itu. Saudara, tabah, hidup benar kita, ditambah dengan rela menderita. Roh kemuliaan datang, sinar kemuliaan datang dalam kehidupan. Ini kasih karunia. Sinar kemuliaan datang. Gunanya nomor 1, membaharui kita, mujizat rohani. Lidah. Ini menentukan manis atau pahit hidup ini. Ya lidah. Menentukan manis atau pahit. Lidah. Kemudian menentukan semuanya. Semua jadi baik. Semua jadi indah. Harum dan indah. Semua selesai. Semua masalah sampai yang mustahil. Selesai pada waktunya. Selesai pada waktu. Semoga kita. Dan jika Yesus datang kedua kali. Mujizat terakhir. Kita diubahkan menjadi sempurna. Sama mulia dengan Tuhan. Untuk terangkat di awan-awan kemuliaan. Bersama dengan Dia selama-lamanya. Ayo. Ada roh kemuliaan dulu, awan kemuliaan. Roh kemuliaan. Shekinah glory. Nanti betul-betul ada awan kemuliaan jika Yesus datang kembali kedua kali. Ayo malam ini. Kita menerima kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini bangsa kafir. Ayo praktekkan. Iman, percaya. Dengan bukti-bukti. Bukti-bukti bukan memandang yang jasmani, pandang Tuhan lah. Pandang Tuhan, dengarkan firman. Semua itu harus cocok dengan firman, dengarkan firman. Tabah. Tidak kecewa, tidak putus asa. Hidup benar, senjata kebenaran, melayani Tuhan dengan setia dan benar. Kita sudah selamat, kita sudah dipelihara langsung Tuhan, diberkati pelihara Tuhan. Langsung ditambah kedua, rela menderita karena Yesus. Sinar kemuliaan datang, roh kemuliaan datang. Betul-betul datang. Dan mujizat terjadi. Mujizat rohani terjadi. Manis semua, mujizat jasmani terjadi. Semua baik, semua indah, semua selesai. Dan jika Yesus datang, mujizat terakhir. Semua sempurna sama mulia. Dan naik ke awan-awan kemuliaan bersama Dia. Sampai naik ke tahta kemuliaan di Yerusalem baru bersama dengan Dia. Duduk bersanding dengan Dia selama. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo, kita butuh Roh Kudus, roh kemuliaan. Malam ini ya buka hati, buka suara. Ya. Ayo, mungkin lidah ini sudah banyak salah digunakan, bukalah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, buka. Ya, malam ini buka semua. Buka lidah semua. Haleluya Yesus, haleluya. Kalau ada masalah ini bisa hancur hati kita, haleluya. Lama-lama Roh Kudus itu akan
mengambil alih semuanya dan kita bisa berbahasa lidah. Tuhan memberkati. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja dimanapun kita berada saat ini. Mari. Haleluya. 185 mujizat terjadi di tempat ini. Mari. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mari. Haleluya. 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 Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan buka hati, buka suara. Lagi. Melembut, buka hati, buka suara. Tanpa roh kemuliaan kita busuk. Tanpa roh kemuliaan lidah ini tidak jujur, bercabang seperti ular.
Lagi, terus. Kita hancur pahit hidup ini. Tanpa Roh Kudus busuk, hancur. Nikah rumah tangga hancur. Ekonomi hancur. Tidak ada yang indah. Tanpa Roh Kudus, jika Yesus datang kita ketinggalan, hancur bersama dunia. Mohon Roh Kudus malam ini. Lagi, ulang-ulang sampai ada kontak dengan Roh Kudus. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sembah dia. Tunjukkan ketidakmampuan kita, kebusukan yang tidak indah. Tunjukkan lidah yang sering bercabang, tidak jujur soal pengajaran. Kita sering bela yang tidak benar. Kita sembah dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya.
Kudus tolong kami semua. Haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, laga, ya laga. Ya laga, laga, ya laga. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Curahkan rohmu Tuhan, roh kemuliaan ada di tengah kami. Supaya kami jangan pahit, jangan busuk Tuhan. Jangan hancur Tuhan. Pribadi kami, nikah, rumah tangga kami, penggembalaan kami Tuhan. Tidak hancur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la wala 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 waga, ya la waga, ya la waga, ya la waga. Ya la wala waga, ya la waga, ya la waga. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya laga, ya laga. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga.
kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Curahkan rohmu di tengah kami Tuhan, roh kemuliaan ada di tengah kami. Kami tidak mampu menghadapi kepahitan, menghadapi kehancuran, keburukan, kehancuran Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi kemustahilan Tuhan. Kami tidak mampu, Roh Kudus, tolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Kami hanya menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembahmu Tuhan, kami hanya menyembahmu Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Ya lawaga, lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan, ya lawaga, ya lawaga. Kami tidak tahan manusia daging, manusia kafir ini Tuhan, tidak tahan menghadapi dusta Tuhan, kepahitan. Tidak tahan menghadapi kehancuran nikah, buah nikah, kebusukan Tuhan, kemustahilan Tuhan, tidak mampu Tuhan. Tidak mampu menghadapi kedatangan-Mu yang kedua kali, tidak mampu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami,
Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga. Ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, Roh kemuliaan menjadikan kami jujur Tuhan. Semua lidah mencicipi yang manis Tuhan, semua jadi manis Tuhan. Haleluya, semua menjadi baik Tuhan. Haleluya, menjadi bahagia betul. Haleluya, semua selesai pada waktunya, kami percaya. Sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ada waktu di hidup, ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ayat 2, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan Tuhan bukan jalanku, jangan nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Yakin kalau ada Roh Kudus, Roh kemuliaan, semua manis, semua indah. Lagi. Semua selesai pada waktunya. Semua bahagia sampai sempurna seperti Dia. Haleluya. Serahkan semua kepada Dia. Tangan Tuhan adalah tangan Roh Kudus, diulurkan di tengah kita. Lagi. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Tanda tidak mampu, tidak apa-apa. Hanya bergantung pada Roh Kudus, Roh kemuliaan. Haleluya. Lagi. Sekali lagi. Pada Tuhan dengan kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka,
Yalawalawaka, yalawaka. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawaka. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yalawalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Yalawaka. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih, turunkan tangan. Haleluya. Haleluya. Tanpa roh kemuliaan-Mu tidak ada arti hidup kami, bangsa kami, Tuhan. Hanya dalam kepahitan, hanya dalam kehancuran. Semua tidak baik, Tuhan. Semua busuk, Tuhan. Sampai kebinasaan selama-lamanya. Biarlah malam ini Roh Kudus, Roh kemuliaan dicurahkan di tengah kami. Mulai dari lidah kami ini bisa jujur, Tuhan. Haleluya. Lidah kami bisa bersaksi, bisa menyembah Engkau. Semua akan menjadi manis, semua akan baik. Semua Tuhan akan tertolong, Tuhan. Masalah akan selesai, mujizat terjadi, Tuhan. Dan semua akan diubahkan sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kami semua. Baik di sini, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa, Tuhan, uluran tangan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu, Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan, yang sudah undur di sini di WN 4 di Medan, Engkau tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian Tuhan, Engkau tolong kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah Tuhan. Sebelum Engkau datang, Engkau tolong kami. Kau muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang sesuai kehendak-Mu. Beri keteguhan hati, kaum muda tidak tergoda oleh apapun, oleh keluarga dan lain, tidak tergoda. Tuhan tolong tetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian ibu-ibu yang hamil beri kesehatan, bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, syukur kepada. Demikian juga pergumulan-pergumulan kami dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua Tuhan. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Utang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, buka jalan semua. Nama-Mu dipermuliakan. Mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal budi menghadapi UAS, menghadapi skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, judul-judul Tuhan, kelulusan semua, biar mujizat terjadi. Engkau tolong, mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Demikian juga Tuhan, pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Juga kami serahkan Tuhan. Juga mamanya Hartono, Engkau jamah juga. Ibu Sandra, Evelyn, juga Tuhan Emanuela, juga Engkau jamah semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Ibu Ismet, Ibu Sri Rahayu, Tuhan Engkau jamah. Ibu Asyar, Ibu Edwin Tuhan yang sakit saat ini bersama cucunya, Engkau jamah juga. Juga Ibu Rahayu, Ibu Bambang, Ibu Ripka Gunawan juga mata, Engkau jamah juga. Bapak Ibu Waras, Ibunya Devi juga, Engkau tolong Tuhan. Juga papanya Okta, Engkau jamah. Ibu Afisit Andrew, Ibu Daryanto, Ibu Titi, pemulihan Engkau tolong. Ibu Ari juga jamah Tuhan. Ibu Suwiji juga, Ibu Deni Wijaya juga Tuhan. Ibu Jono juga kami serahkan.
Ibu Pardede, Emi Pardede, Ani Pardede, Reni Pardede, juga Bapak Parlin Napitupulu, juga engkau jamah. Ibu Anta, Ibu Agus Mujoko, Ibu Mul jamah juga kami serahkan. Anak Grace juga, Ibu Lika Biver, Esther Piri Ulipokan juga tolong. Juga Ibu Ati, engkau jamah juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong semuanya. Terima kasih Bapak Agus, Ibu Rianto di Surabaya, tolong juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Rasmadi, Ibu Mujianto, juga Bapak Bema, Bapak Deni, Bapak Yahya, juga Bapak Ibu Yunus Taruh di Papua, engkau jamah juga. Bapak Nardi, Bapak Sunaryo, Ibu Sunaryo juga engkau jamah juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan lain-lain yang tidak disebut nama, ampunilah kami semua, sucikan oleh darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis, setan penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Ibu Ripka Damanik juga engkau jamah kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Biarlah sungguh-sungguh roh kemuliaan menolong kami. Hari-hari ini mujizat terjadi. Terima kasih. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan semua di Tuban, dimanapun juga Natal persekutuan yang harus kami layani. Tuhan tolong di Tamban, di Situarjo juga engkau tolong, di Walikukun juga, di Jatipasar engkau tolong juga. Kami serahkan juga di Malang, Surabaya, sekolah minggu Natal juga, kaum muda remaja juga, umum semua engkau tolong. Kami serahkan, buka firman, buka jalan semua. Terjadi kegerakan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, syukur. Renovasi gereja, perluasan gereja ini juga di WN4 Surabaya, buka firman, buka jalan semua. Juga pengurusan sertifikat gereja ini, buka firman, buka jalan Tuhan. Engkau tolong semua. GPT pusat pengurus, berikan takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar. Jujur dalam keuangan yang benar. Dalam nikah yang benar. Dalam berorganisasi yang benar. Jujur dalam segala hal. Kami rindu satu Tuhan. Kembalikan pada satu pengajaran benar seperti zaman Om Inyono almarhum. Kembalikan pada satu tata cara ibadah yang benar seperti zaman Om Inyono almarhum. Kami percaya lebih dahsyat lagi di akhir zaman untuk menyatukan kami, membawa gereja lain menjadi satu Tuhan. Satu tubuh yang sempurna. Terima kasih. Rencana-rencana pengajaran-pengajaran yang lain dan lain-lain, Engkau yang tolong semua Tuhan. Kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Syukur hanya kepada Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan yang benar Tuhan. Engkau tolong. Yang merintis Engkau kuatkan juga. Yang di sini kuatkan, beri ketaatan, dibentuk jadi hamba-Mu. Yang akan datang Kau menyeleksi, Engkau bela, Engkau tolong semua. Terima kasih. Syukur kepadamu. Terima kasih. Hormat mulia bagi nama-Mu. Terima kasih. Dalam banyak permohonan kami, Engkau yang dengar semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Baik. Tetap tadi. Ada waktu di hidup. Korban ini untuk membantu transportasi kunjungan-kunjungan kita. Menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Kebaktian kita besok pagi, doa pagi. Kemudian Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:04. Jumat
kebaktian kaum wanita remaja putri dialihkan menjadi kebaktian Natal Persekutuan di Tuban, Hotel Mustika Tuban. Ya, baik, biarlah kita siap untuk melayani ke sana, paduan suara, musik dan lain-lain semuanya. Di sana juga siap hamba-hamba Tuhan menerima, biarlah kita juga siap semuanya ya. Tuhan memberkati. Jangan masalah ongkos jangan menjadi masalah, silakan mendaftarkan diri. Tuhan memberkati, asalkan jujur saja sudah beres semua, ya. Baik, Tuhan memberkati. Mendaftar ya juga yang ke Tuban kemanapun silakan untuk mendaftar, ya. Baik, Tuhan memberkati. Kaum muda juga kesempatan libur dan lain-lain bisa melayani Tuhan, itu nilai surplus, nilai plus ya. Baik, Tuhan memberkati. Mestinya libur untuk ini, untuk itu, mendahulukan Tuhan, itu nilai plus dari Tuhan ya, bukan dari saya, dari Tuhan. Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun Senin 15 Desember Natalia Dwi Kristianti, Lia, Surabaya. Rabu 17 Desember Bapak Dian Kristiono, Denpasar. Baik, Tuhan memberkati. Mohon doa anak Ken yang sakit panas dari Ibu Hendra. Baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada kesempatan malam ini. Haleluya. Terima kasih, kami masih berdoa buat yang sakit anak Ken, papanya, mamanya Bu Hendro juga engkau jamah, kami serahkan dan lain-lain. Ampuni kami jamah semua dalam nama Yesus, pergi penyakit dan lain-lain engkau tolong Tuhan, sembuhkan semua, namamu dipermuliakan. Terima kasih yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, teristimewa, dipakai Tuhan untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih latihan kur, Tuhan berkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada, baik dari Malang sekitarnya, baik dari Blitar, juga dari Kacuk, dari Kebun Agung dan lain-lain, dari Pandaan, dari Surabaya dan lain semua, engkau jaga, lindungi serta jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo sebelum pulang sekali lagi, bangsa kafir tanpa roh kemuliaan hanya pahit, hanya tidak jujur, dusta dan lain-lain, saudaraku. Hancur, busuk dan lain-lain, mustahil dan lain. Serahkanlah hidup kita dalam tangan kasih Tuhan, tangan Roh Kudus yang menolong kita. Angkatlah dua tangan ke atas sampai pasti, sampai yakin. Biar Roh Kudus, Roh kemuliaan, tangan Tuhan memegang kita malam ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yang sudah kuat lebih kuat Tuhan. Yang sudah indah lebih indah Tuhan. Namun kalau ada yang hancur, yang busuk Tuhan, yang pahit dan lain-lain, kami masih ada harapan Tuhan di dalam Engkau. Yang mustahil masih ada harapan di dalam Engkau. Roh kemuliaan tidak menipu kami. Mujizat terjadi. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam, sangkur langsung latihan.